Halo teman-teman, jadi hari ini aku akan ajak kalian ke Museum Joang dan juga Museum Proklamasi untuk mencari peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa penjajahan Jepang. Jadi ayo ikutin terus perjalanan aku. Halo teman-teman, jadi aku udah sampai di Museum Joang, jadi ikutin terus ya videonya. Gedung Joang atau Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Joang disebut Hotel Skumper yang terletak di Jalan Menteng 31 dan dikuasai oleh Semendebu, barisan propaganda Jepang. Ini adalah pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau yang biasa disingkat Tentara Peta. Tentara Peta ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Makichi Harada. Ini merupakan seragam Tentara Peta. Tentara Peta adalah tentara pembela tanah air, yaitu kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dan banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Lalu di sini ada kain bagor dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Kain ini berasal dari serat Bogor, sejenis pisang-pisangan, dibuat oleh masyarakat dalam kondisi sulit memperoleh benang katun untuk pakaian. Lalu di sebelah sini kita akan menemukan replika dari Samurai Gunto. Ini merupakan foto-foto kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Teman-teman, itu tadi adalah peninggalan-peninggalan pada masa Jepang yang ada di Gedung Joang atau Gedung Menteng 31. Selanjutnya akan aku lanjutin di Museum Proklamasi. Sampai jumpa! Halo guys, jadi di sini kita udah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ikutin terus yuk. Teman-teman, jadi aku sekarang udah ada di dalam Museum
Proklamasi. Nah, jadi di sini kita akan mencari apa saja sih peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Proklamasi. Ikutin terus ya. Ini merupakan teks proklamasi yang ada di Museum Naskah Proklamasi. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, saya Timur ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Di Museum Proklamasi ini ternyata kita bisa melihat keadaan menjelang proklamasi di meja bundar ini. Teman-teman, di depan kita ini ada replika seragam TKR. Seragam TKR atau BKR pada masanya masih cenderung campur aduk antara gaya pakaian tentara Eropa dan juga tentara Jepang. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, perumusan naskah proklamasi dan juga pengetikan naskah proklamasi itu di rumah dinasnya Laksamana Maeda. Nah, Laksamana Muda Pada Sumaida ini lahir di Kagoshima, Jepang pada tahun 1898. Lalu, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau ini menjabat sebagai penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat dari Kekaisaran Jepang. Nah, pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945, beliau mengizinkan Bung Karno serta tokoh-tokoh pergerakan Indonesia untuk menggunakan rumah dinasnya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 sebagai tempat rapat perumusan naskah proklamasi. Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Undang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diperlukan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Nah teman-teman, itu dia perjalanan kita di Museum Joang dan juga Museum Naskah Proklamasi. Semoga kalian terhibur. Dadah!